Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan batas integrasi pada integral rangkap 3. Ya, seperti sudah Anda ketahui sebelumnya, kalau kita bicara integral rangkap 2, maka batas integrasinya berupa luasan. Nah, kalau sekarang kita bicara integral rangkap 3, maka Anda bisa membayangkan batas integrasinya saja berupa benda 3 dimensi. Nah, saya mulai dari yang paling sederhana dulu. Kita bicara di sistem koordinat kartesius dengan batas integral berupa balok. Ya. Nah, Anda perhatikan ini, masih ingat ya, ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Balok yang biru ini adalah batas integrasinya. Anda perhatikan kalau balok biru ini saya proyeksikan ke X, O, Y, maka terlihat di sini X-nya batasnya dari A sampai B gitu ya. Ini kan ke sana gini. Ya, X-nya dari A sampai B. Kemudian Y-nya dari C terusin gini. Ya. Dari C sampai D. Kemudian Z-nya dari R sampai S. Nah, maka nanti kalau balok gini batasnya konstan semua, maka Anda bisa tulis batas integrasinya adalah, lihat ini karena urutannya X dulu, berarti batas yang dalam punyanya X, A sampai B, terus yang tengah Y, Y-nya tadi C sampai D, Z-nya R sampai S. Tuh, itu kalau balok. Kalau ini ditukar-tukar, karena dia konstan, maka ya tinggal ditukar-tukar juga batas integrasinya. Karena saya lihat dari sebelah manapun, bentuknya seperti ini, gitu ya. Nah, kalau saya buat lebih umum, itu sebetulnya batas integral ini itu melihatnya begini. Ini aja ya, ini karena gambarnya begini, saya mau selesaikan itu dengan ini F-nya, batasnya saya buat dari dari Z, DZ, terus DY, DX. Nah, sebetulnya batas integral yang dalam itu adalah permukaan batas. Jadi kalau ini Z, ingat ya, sumbu Z itu yang tegak, maka saya bisa bilang ini adalah batas yang bawah itu permukaan bawah sampai permukaan atas. Nah, kemudian untuk menentukan dua batas yang luar, Anda bisa proyeksikan benda ini ke bidang X, O, Y. Nah, makanya saya dapat gambar yang kuning ini. Gambar yang kuning ini, kalau Anda abaikan baloknya, cuma lihat yang kuning ini kan sekarang jadi 2 dimensi. Maka menentukan batasnya sama kayak kemarin waktu kita menentukan batas integral rangkap 2 gitu. Jadi yang tengah ini adalah kurva. Sekarang karena Y ya, Y itu berarti kiri kanan gitu kan. Jadi ini kurva yang kiri sampai kurva yang kanan. Kemudian X itu titik yang belakang sampai titik yang di depan. Itu karena batas integral paling luar harus konstan. Ya, jadi sekarang kita lihat, misalnya kita punya bentuk yang lebih umum gitu ya. Saya nggak bahas teknik integrasinya ya, Anda sudah bisa pasti. Saya langsung saja ke bentuk yang lebih umum kayak gini. Jadi misalnya saya punya ini yang biru ini ya, batas integrasinya yang biru ini.
maka nanti batas integral yang dalam ya, yang dalam itu adalah permukaan bawah, ini bawahnya ini. Jadi kalau bawahnya ini persamaannya Z sama dengan fungsi dari XY gitu ya, ini yang bawah, sampai ini permukaan yang atas. Jadi kalau ini U1, ini U2 gitu. Lalu nanti dua integral yang di luar ini itu Anda proyeksikan dulu benda ini ke XOY. Nah, maka kita akan punya dua kemungkinan nanti ya. Kemungkinan pertama, kalau X-nya konstan. Jadi ini tuh garis lurus gini. Sementara Y-nya yang kurva gitu ya. Berarti saya buat ini urutan integralnya habis Z, Y, terus X. Karena yang konstan X-nya, saya taruh X-nya di luar. Y-nya dari mana? Y-nya dari kurva yang kiri sampai kurva yang kanan. Jadi ini kurva G1 sampai G2 dalam X masih. Ya. Nah, sebaliknya nanti kalau Y-nya yang konstan, maka urutan integrasinya ini X dulu baru Y gitu ya, karena yang konstan Y-nya gitu ya. Jadi ini garis lurus gini, ini kurva. Maka kurvanya dari yang, ingat ya, dari yang kecil ke yang besar. Jadi yang belakang, kurva X yang belakang, X sama dengan apa? Sampai X yang depan, X sama dengan H2. Gitu. Ya. Saya masuk ke contoh saja supaya lebih jelas. Ya. Misalnya batas integralnya kayak gini. Jadi batas integralnya itu adalah ini, apa ini masih ingat ya? Paraboloid eliptik. Ini yang warnanya ungu ini. Permukaannya Y sama dengan 2x kuadrat plus 2z kuadrat. Betul ya ini. Kemudian Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 yang kuning ini. Bidang datar. Nah, kita mau tentukan batas integrasinya. Ya, ini saya hanya membahas batas integrasi. Saya nggak bahas gimana cara menyelesaikannya. Ini bisa F, apa saja. Nah, sekarang tinggal Anda mau urutan integrasinya seperti apa. Ya. Kalau misalnya saya mau urutan integrasinya ini Z dulu. Ya. Berarti batas integral yang dalam itu adalah permukaan batas. Jadi Anda lihat sepanjang sumbu Z, kalau dilihat sepanjang sumbu Z, maka permukaan yang di bawah itu adalah setengah paraboloid yang bawah ini, jadi setengah ini, sampai setengah paraboloid yang atas. Nah, berarti yang tadi persamaan paraboloidnya 2x kuadrat plus 2z kuadrat ini harus bisa Anda jadikan, kan batasnya ini punyanya Z, jadi ini harus jadi Z sama dengan. Berarti ini harus dirubah dulu. Jadi kalau ini saya rubah 2z kuadrat sama dengan apa ya? Y min 2x kuadrat. Berarti Z itu sama dengan plus minus akar Y min 2x kuadrat per 2 gini. Ya. Nah, berarti batasnya Z yang bawah itu adalah yang min akar. Jadi ini min akar Y min 2x kuadrat per 2, sampai batas atasnya Z sama dengan akar Y min 2x kuadrat per 2. Tuh. Nah, terus berikutnya apa? Berikutnya benda ini sekarang, karena tadi udah dilihat Z dulu, benda ini sekarang proyeksikan ke bidang XOY. Nah, ini ya, saya buat dulu. Kalau ini X-nya, ini Y-nya gitu, maka kan ini hasil proyeksinya kan parabola ini ya.
parabola terbuka ke atas gini. Nah, gini, ini 8. Nah, parabolanya persamaannya apa? Parabola itu kan sebetulnya hasil perpotongan paraboloid ini sama bidang XOY. Bidang XOY itu Z sama dengan 0. Berarti parabolanya, kalau ini garis Y sama dengan 8, parabolanya tadi adalah Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, sekarang tinggal Anda mau urutan integrasinya seperti apa? Anda mau siapa dulu gitu. Kalau misal nih mau X dulu. Kalau mau X dulu berarti kan melihatnya adalah dari kiri ke kanan dulu. Kurva batas, sekarang kurva batasnya. Kurva yang kiri itu setengah parabola ini. Kurva yang kanan setengah parabola ini. Nah, parabolanya cuma satu ini, berarti ini harus dirubah dulu nulisnya. Jadi X sama dengan plus minus akar Y per 2. Ya, maka nanti batas integralnya dari X sama dengan min akar Y per 2 sampai X sama dengan akar Y per 2. Terakhir Y. Tinggal lihat konstantanya 0 sampai 8. Jadi Y-nya dari 0 sampai 8. Itu kalau kita mau lihat urutan integrasinya seperti itu. Nah, Anda selalu bisa dan boleh mengerjakan soal yang sama dengan urutan integrasi yang berbeda. Saya contohkan sekali lagi, misalnya saya mau urutan integrasinya itu Y dulu gitu. Boleh. Y dulu ya. Sekarang berarti permukaan, ingat ya, batas yang dalam itu permukaan. Permukaan yang kecil sampai permukaan yang besar. Permukaan yang kecil dalam hal ini itu kan ini yang warna ungu ini paraboloidnya itu. Jadi batas Y yang bawah itu adalah Y sama dengan 2X kuadrat plus 2Z kuadrat. Sampai mana? Sampai atasnya ini bidang datar ini. Jadi Y sama dengan 8. Nah, kalau sudah gitu, terus batas berikutnya benda ini sekarang Anda proyeksikan ke bidang XOZ. Nah, ini kalau diproyeksikan ke bidang XOZ itu hasilnya adalah kayak lingkaran yang kuning ini kan. Anggap lingkaran ya, walaupun bentuknya enggak lingkaran gitu. Kenapa saya tahu pasti dan yakin kalau itu lingkaran kok bukan elips? Dilihat yang kuning ini kan hasil perpotongan antara Y sama dengan 2X kuadrat plus 2Z kuadrat dengan Y sama dengan 8. Kalau saya potongkan dapatnya 8 sama dengan 2X kuadrat plus 2Z kuadrat. Berarti 4 sama dengan X kuadrat plus X kuadrat plus Z kuadrat. Persamaan lingkaran kan ini, jari-jarinya 2. Jadi ini ntar pasti min 2 min 2 2. Anda mau bagaimana urutan integrasinya? Bebas, misalnya ya mau Z dulu gitu. Mau Z dulu berarti kan dari kurva yang bawah sampai kurva yang atas. Kurva yang bawah adalah setengah lingkaran Z sama dengan, ini kan berarti plus minus akar 4 min X kuadrat. Jadi yang bawah itu Z sama dengan min akar 4 min X kuadrat sampai yang atas plus akar 4 min X kuadrat. Nah, kalau udah Y, udah Z, terakhir harus X. X-nya berapa sampai berapa? Tinggal lihat titik sekarang. X-nya min 2 sampai 2.
begitu menentukan batas integrasi. Mau dirubah lagi, misalnya sekarang maunya X dulu, ya silahkan dicoba sendiri. Itu ya. Jadi itu cara menentukan urutan integrasi. Selamat belajar.